Ini manga menceritakan seorang pria budak korporat yang menyukai game porno dan nama gamenya adalah Malmagia Fantasia atau Mama Fan. Game eroge yang memiliki banyak heroin yang cantik dan kepribadian yang unik-unik. Tapi yang paling menonjol adalah mamah yang ada di game ini. Tapi semua mamah di game ini mati dengan mengenaskan karena mereka itu sub-heroin. Dan MC manga ini sudah banyak membuat keluhan ke adminnya, tapi nggak didengerin. Dan MC yang cuma orang normal nggak bisa ngapain lagi. Dan ya, kalian tahu gimana kelanjutannya. Dia jatuh dari tangga, dan pas bangun dia berada di tempat yang berbeda. Lalu ada seorang mamah yang masuk ke kamar itu, dan MC ini langsung tahu dia itu siapa. Dia adalah salah satu mamah di game kesukaan dia. Awalnya dia seneng, tapi pas dia sadar siapa yang dia masukin, dia terkejut. Yap, dia memasuki tubuh antagonis di gamenya bernama Demonio Tridol. Tipikal antagonis yang membenci MC asli gamenya, dan mamah di depan ini adalah Rosa Tridol, ibu tirinya Demonio. Dia ini ibu tiri yang khawatir ke Demonio, dan Demonio ingat dengan apa yang dilakukan Demonio di gamenya. Singkatnya, Demonio ini kasar ke Rosa, tapi Rosa ini masih saja sayang ke Demonio. Bahkan pas Demonio bakal dikalahkan sama MC, Rosa masih melindungi Demonio. Tapi Demonio malah menusuk Rosa dari belakang. Dan Demonio sekarang minta maaf ke Rosa dan memanggil Rosa dengan Mama untuk pertama kalinya. Dan dia membuat alasan soal masa pemberontakan remaja. Dan Rosa senang karena Demonio memanggilnya Mama. Dan Demonio yang tinggal sendirian mulai berpikir jika dia berusaha, mungkin dia bakal bisa menyelamatkan semua mama di game ini. Jadinya Demonio sekarang mulai training, dan Demonio itu memang sudah kuat dari awalnya, dan dia itu juga bangsawan, makanya sekarang dia lebih gampang untuk kuatnya. Dan kata-kata hari ini dari Demonio, biarkan MC pedo game ini menyelamatkan semua heroin, aku bakal menyelamatkan semua mama di game ini. Dan 2 bulan sudah berlalu, Demonio sekarang sudah disukai sama banyak penjaga dan pelayan di mansion dia. Lalu ke Demonio sekarang yang menjadi pengganti kepala keluarga, dan orang yang di hadapannya ini menghina Rosa. Karena Rosa ini dari bangsawan miskin, dan Demonio jelas marah dengan orang itu, dan Demonio yang aslinya. Jadinya mereka itu kabur. Dan Demonio minta maaf ke Rosa karena kasar ke tamu tadi. Tapi Rosa berterima kasih ke Demonio karena sudah membela dia. Dan hadiahnya dia dipeluk sama Mama Rosa. Dan Demonio itu ingin terus dipeluk. Tapi dia itu masih punya misi untuk menyelamatkan semua mama di gamenya. Jadi dia berencana mencari harta karun keluarga Glenn dan menyelamatkan mama itu. Lalu Demonio menjelajahi dungeon, dan dia yang sudah hafal jalannya, berkat dia sering mainkan gamenya, jadi gampang menemukan incarannya, yaitu pedang iblis Dispena. Karena Demonio punya elemen kegelapan, jadi ini bagus buat Demonio. Dan sekarang Demonio tinggal mengalahkan penjaga senjatanya. Dan ya, Demonio berhasil menang dengan sangat mudah. Dan pas dia senang mendapatkan pedangnya, ada seorang perempuan rambut putih muncul, dan Demonio nggak tahu dia ini siapa. Lalu Demonio balik ke mansion dia. Jadi setelah balik dia mau mandi, dan ya ada Rosa di kamar mandi, tipikal. Lalu mereka duduk dan Demonio minta maaf. Tapi Rosa bilang kalau itu bukan salahnya Demonio. Lalu dia menunjukkan pedang Despena. Jelas Rosa kagum karena Demonio bisa menyelesaikan dungeon sendirian. Tapi Rosa khawatir karena katanya pedang ini bisa memunculkan iblis. Dan beneran ada iblisnya, tapi hanya Demonio yang bisa melihatnya. Lalu Demonio pergi ke hutan dan dia ngobrol sama iblis ini. Dan dia diberi nama Pena. Dan Pena ini mengancam Demonio untuk menghibur dia agar tidak bosen, karena setelah sekian lama dia bisa bebas, sambil bilangin kalau Demonio itu anak mama. Tapi Demonio bilang itu salah, kalau dia itu beneran suka Mama Rosa sebagai cewek, ya Mama Lover. Jadi sekarang Demonio itu umur 15 tahun, dan di umur 16 tahun dia bakal masuk ke akademi. Dan sekarang dia harus menyelamatkan seorang mama, salah satu karakter paling kuat di gamenya. Dan nama mama itu adalah Maniana Velhaven. Dia adalah salah satu karakter terkuat di gamenya. Dia punya julukan penyihir petir. Dan dia adalah mantan petualang kelas S. Dan dia adalah ibu salah satu heroin gamenya. Tapi di awal permainan dia menghilang, dan terakhir kalinya muncul, dia berada di hutan utara daerah Tridol. Lalu Pena melihat sekitar, dan Pena memberikan info soal musuh yang ada di depan Demonio.
Pengen nanya siapa Maniana itu. Jadi di gamenya itu Maniana dipermainkan sama para bandit, jadinya dia mulai tunduk ke mereka. Dan pada akhirnya MC gamenya harus membunuh Maniana, meskipun kesadarannya itu kembali sebentar. Jelas MC ini yang masih di Jepang marah ke developer anjing pedo ini. Jadi sekarang dia bakal menolong Maniana dari para bandit itu. Singkatnya, Demonio berhasil mengalahkan banditnya lalu masuk ke markas mereka. Dan pas perjalanan menyelamatkan Mamah Maniana, dia mengingat dengan orang yang menulis cerita gamenya, yang memang pengen karakter kuat tunduk ke para banditnya. Dan Mamah Maniana ini terus diledek sama para pemimpin bandit, dan Maniana mengingat tentang kehidupan dia yang dimana dia ingin menjadi kuat agar bisa melindungi putrinya. Tapi dia yang seorang rakyat biasa selalu dihina sama penjaga raja, dan sudah membuat banyak kontribusi untuk keselamatan anaknya. Dan pas Maniana mau di EW, dia diselamatkan sama Demonio. Salah satu mereka kabur membawa barangnya penting, dan Demonio berhasil menjatuhkannya. Tapi dia ini minta ampun dan akan memberikan item yang bisa menyegel kekuatan Maniana. Demonio awalnya mau, tapi pada akhirnya dia dibunuh dan mengambil kembali itemnya. Lalu Demonio membebaskan Mamah Maniana dari borgol dia. Mamah Maniana jelas berterima kasih, dan Demonio tanya apa mereka melakukan sesuatu ke dia. Sambil di hatinya dia senang melihat Maniana. Dan Maniana bilang kalau mereka nggak melakukan apapun ke dia. Dan Maniana tanya dia ini siapa, dan Demonio itu sok keren dan bilang kalau dia kesini menolong Maniana karena dia jatuh cinta dengan dirinya. Maniana jelas malu, tapi Demonio langsung mengendong gaya putri ke Maniana dan membawanya keluar. Dan Maniana jelas tersipu karena setelah sekian lama ada lelaki yang mau melindungi dirinya. Dan Demonio membawa Mama Maniana ke tenda dia dan menyuruh Maniana beristirahat. Dan Demonio mengira kalau di sini seharusnya sudah selamat, dan dia bakal kabur kalau dia mendapatkan kesempatan setelah Maniana tertidur. Dan apalah kalau nggak ada adegan begitunya. Jadi Maniana jatuh di atas Demonio, dan belakangnya Maniana ada di atas Demonio. Dan Maniana juga kaget melihat gunungnya Demonio. Dan Demonio berpikir kalau ini bahaya, karena feromon tadi Johnson dia kemana-mana. Dan bilang kalau ini beda pikirannya sama Maniana, tapi Maniana sudah nggak tahan dan menekan Demonio ke bawah. Demonio nggak bisa gerak karena perbedaan kekuatan, dan Maniana minta maaf karena dia sudah tidak bisa menahannya. Dan ya, mereka langsung latihan bersama. Dan Pena menunggu di luar tenda. Dia menunggu mereka selesai latihannya. Dan mereka baru selesai besoknya. Lalu Maniana sadar dengan kelakuan dia kemarin. Dan Demonio kering. Dan Maniana tanya kondisi Demonio. Dan Demonio kinclong. Lalu Mama Maniana minta maaf ke Demonio karena dia sudah diselamatkan, tapi dia malah melakukan itu ke Demonio dan bahkan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Demonio berpikir sebenarnya dia itu menikmati apa yang dilakukan Maniana ke dia. Malahan dia ingin berterima kasih dengan Mama Maniana, tapi dia nggak bisa bilang kalau dia suka dengan itu dengan mudahnya. Jadi dia menyuruh Maniana bangun dan bilang kalau kejadian tadi itu cumalah kecelakaan, dan bilang itu tidak mengganggu dia. Maniana jelas gak terima dan bilang kalau Demonio itu adalah penerus dari keluarga Tridol, dan bilang kalau dia punya putri seumuran dengan Demonio dan merasa bersalah karena melakukan begituan dengan anak seumuran putrinya. Dia lanjut bilang Demonio pasti benci itu juga. Demonio langsung balas dia itu gak masalah, malahan dia suka dengan kegiatan tadi. Malahan Demonio menyesal karena Maniana saja yang memimpin latihannya, padahal dia juga ingin memimpin. Maniana bilang kalau Demonio itu sudah cukup dewasa, tapi Maniana tetap merasa bersalah dan mau membalas budinya. Lalu Pena datang dan memberikan saran agar Maniana bisa tenang juga. Dan permintaan Demonio adalah agar bisa dilatih sama Maniana. Dan Demonio berpikir kalau dia itu cuma latihan sendiri selama ini, dan jika dia dilatih sama Maniana, dia pasti bisa makin kuat. Dan Maniana menerima permintaan Demonio. Lalu Maniana mengingatkan lagi kalau dia itu kuat banget dan gak pernah memiliki murid, dan dia langsung menerjang dan muncul di belakang Demonio. Demonio berhasil menghindari serangannya, dan Maniana bilang kalau dia itu gak bisa santai dan bakal mengajari Demonio pertarungan langsung. Dan Demonio semangat.
dan Demonio kesusahan melawan Maniana, yang dimana serangan dia itu kuat banget. Maniana pakai skill tapi masih bisa ditahan sama Demonio, dan Maniana kagum dengan skill Demonio yang bisa menahan serangan dia, dan memikirkan tentang keluarga Demonio ini, yang dimana Demonio bakal menjadi penerus keluarganya, dan katanya Demonio itu orangnya sombong dan arogan. Dia berbakat tapi seperti iblis. Tapi Demonio yang sekarang tidak seperti itu. Dan Maniana makin kagum dengan Demonio yang sangat berbakat. Dan dia malah memikirkan pas latihan itu. Lalu Maniana tersipu malu. Jadi Demonio menemukan celah dan melempar pedangnya ke sana. Dan menggunakan teknik yang mengikat bayangan Maniana. Maniana berpikir itu cuma skill biasa, tapi dia itu nggak bisa bergerak. Dan pas Maniana kebingungan, Demonio menyerangnya menggunakan bayangan dia. Tapi Maniana menggunakan skill petir yang kuat untuk melindungi dirinya, dan Demonio terpental. Dia jelas kagum dengan Maniana, yang dimana julukan dia memang tidak bisa dibohongi. Mama Maniana merenung kalau dia sampai harus menggunakan kekuatan penuhnya, dan berpikir jika Demonio sudah mencapai puncak dia, seberapa kuatnya Demonio nantinya. Lalu Pena mengganggu Demonio yang hatinya jedak-jeduk melawan Maniana. Dan Maniana mengulurkan tangannya karena Demonio sangat ahli dalam menggunakan sihirnya. Dan awalnya, Maniana cuma ingin membalas budi saja, tapi dia malah berpikir untuk menjadikan Demonio muridnya langsung, dan berjanji akan membuat Demonio menjadi kuat, dan boleh memanggil dia Master. Maniana merenung, kalau dia mengambil murid sembunyi dari The Knight of Order, kalau lapor bakal ribet. Dan Demonio tanya apa Maniana itu bisa hamil, karena mereka melakukannya itu kemarin tanpa persiapan. Maniana bilang kalau dia beneran hamil, Demonio bakal disuruh menjadi suaminya. Padahal itu cuma candaan Maniana, tapi Demonio malah mau. Tapi Maniana bilang itu cuma candaan doang kok. Dan Maniana berpikir kalau efek obatnya itu belum hilang. Dan setelahnya Maniana menjadi guru Demonio, dan semua maid di sana sangat bangga dengan Demonio, yang dimana Maniana melihat talenta Demonio langsung. Tapi Mama Rosa seperti cemburu. Lalu ke Demonio yang dilatih sama Maniana, dan Maniana seperti kehausan dengan Demonio. Oke, kita balik sejam yang lalu, dan di mana Demonio latihan dengan celana doang dan berhasil menghancurkan batu dengan tangan kosong. Dan Maniana memuji Demonio yang seperti sudah paham cara kerja kekuatan dia, dan menyuruhnya terus latihan. Mereka juga latihan pedang, dan Maniana makin kagum dengan perkembangan Demonio yang sangat bagus. Dan dia sempat melihat roti kering Demonio, lalu dia malu. Lalu kita balik ke masa sekarang. Mama Maniana lagi haus dan membuat alasan untuk memeluk Demonio, karena itu perlu untuk latihan mana dia. Pokoknya di sini Maniana itu kehausan lah. Dan mereka juga makan malam, dan Demonio merenung, dan dia dipanggil sama Maniana, dan Demonio tanpa sengaja memanggilnya Mama Maniana. Demonio mau bilang kalau itu cuma kesalahan, tapi Maniana bilang kalau itu enggak apa-apa, dan mereka tertawa bersama. Dan Rosa mengintip dari pintu cemburu dengan mereka, karena dia juga adalah mamanya Demonio. Lalu latihan mereka terus berlanjut. Demonio jelas senang banget latihan hari ini, dan pas di koridor rumahnya, Mama Rosa menunggu Demonio. Rosa bilang dia mendengar dari penjaga kalau Demonio itu latihan dengan sangat keras. Demonio malah bilang kalau ini berkat dari master dia yang mengajari dia. Rosa diam dan menyuruh Demonio lepas baju dan menyuruhnya mandi. Demonio jelas kaget dan pergi. Lalu Rosa mencium baju Demonio. Tapi dia mencium bau cewek lain. Dia kesel dan dia itu belum puas. Jadi pas Demonio mandi, Rosa juga ikut masuk. Dan dia mau menggosok punggungnya Demonio. Ya, pokoknya gitulah. Lalu Maniana yang melatih dia, dan Rosa yang mendukung dia dari belakang, dan ada sedikit fan service dari mereka berdua. Demonio terus latihan, dan sekarang dia bisa mengalahkan monster sendirian. Lalu di hari pertama ke akademi, di musim semi, Demonio berangkat dan berpisah dengan mereka berdua. Mereka jelas senang, tapi mereka itu malah bermusuhan. Di perjalanan, Demonio memikirkan tentang dia yang masuk ke akademi, maka cerita tentang Mama Fan akan berjalan. Makanya dia akan memperbaiki cerita gamenya. Di Akademi Sihir Noblesse, dilakukan tes untuk melihat nilai dan kelas mereka. Demonio jelas dengan mudah menang. Murid lain juga kagum dengan talent Demonio.
dan Demonio menjadi rank 1. Demonio pergi ke tempat kosong dan melihat pesan para mamahnya. Demonio jelas sedih, tapi dia harus berusaha karena cerita gamenya Mama Fan akan dimulai. Pena tanya soal kelas itu, jadi kelas itu adalah perbedaan tingkatan mereka. Bahkan di gamenya, Demonio adalah kelas A dan menjadi rank 1 di kelas 1. Pena jelas kagum dengan Demonio yang akan bisa melakukan apapun. Tapi rencana Demonio berbeda, bahkan setelah Demonio menahan dirinya, dia tetap menjadi nomor 1. Apalagi dia tidak mau menunjukkan kekuatan penuhnya, karena dia tidak mau menarik perhatian yang enggak penting. Sekarang Demonio sudah setahun masuk ke Mama Fan, dan dengan latihan keras dia dari Maniana, kekuatan dia itu sekarang kuat banget. Tapi dia itu masih tidak bisa santai, apalagi dengan keberadaan orang itu. Jadi ada rumor rakyat biasa yang masuk ke akademi, yang tidak bisa pakai sihir, tapi handal dalam menggunakan pedangnya. Lalu Capsek bernama Chigaro, dia membahas 2 murid yang menarik perhatian, Demonio dan yang satunya rakyat biasa itu. Tapi satu guru ini tidak akan masalah mengurus mereka berdua, karena dia akan menegaskan keduanya. Di kelas 1A, banyak murid yang ketakutan dengan Demonio. Pena jelas menggoda Demonio, tapi ada murid cewek yang mendekati Demonio dan mengajak Demonio belajar bareng. Pena jelas kagum dengan Demonio, tapi wajah Demonio itu datar banget. Jadi Pena sadar kalau Demonio itu tidak tertarik dengan cewek yang muda. Lalu guru tadi datang dan bilang kalau dia akan menjadi wali di kelas ini. Demonio jelas sadar dia itu siapa. Dia adalah Mama Gloria. Di game, Gloria dikenal sebagai mama yang mukanya serem dan jarang muncul di gamenya, karena MC gamenya itu ada di kelas E. Tetapi Gloria itu tetap menjadi populer di beberapa pemainnya. Gloria langsung menunjukkan kekuatan dia agar para murid tunduk ke dia. Tapi dia sadar kalau Demonio itu menatap badan dia dengan santainya. Gloria jelas pikirannya salah. Dia mengira kalau Demonio menjelekkan dia, dan dia berjanji sendiri akan menegaskan Demonio. Tapi Demonio senang melihat dada coklat Gloria. Di kantin, Demonio menjelaskan karakter di gamenya. Ada Sakura dari negara timur, Tina dari negara elf, dan mereka berdua adalah heroin gamenya. Lalu ada murid yang menjelekkan Rebecca, salah satu heroin dari game Mama Fan. Jadi dia itu pasti ada di dekatnya Rebecca. Lalu ada cowok yang menghentikan pertikaian mereka. Dan Demonio sadar kalau itu adalah MC gamenya. Jadi nama MC gamenya adalah Re Brave. Dia itu adalah lolicon karena mengincar cewek remaja. Pena balas, kan Re itu juga remaja. Jadi pembuli tadi itu masih menjelekkan Re yang tidak bisa menggunakan sihir. Tapi Re bilang dia akan menjadi yang 1 tanpa sihir. Demonio sadar sekarang Re memang tidak bisa pakai sihir, tapi dia nanti membangkitkan sihir kuno. Apalagi Re adalah keturunan dari hero. Dia itu akan menjadi kuat banget. Pena tanya, jadi Re akan menyelamatkan dunia. Jadi di game Demonio akan menjadi penjahat dan akan menghalangi Re, lalu mati menyedihkan. Dan Demonio sekarang jelas mau menghindari jalan kematian dia. Tapi dia itu tidak bisa memaafkan Re. Jadi di gamenya, Maniana jelas memberikan petunjuk ke MC, tapi di gamenya itu malah tidak bisa main bersama. Makanya Demonio itu kesel ke Re, dan Re juga merasakan hawa membunuh dari atas kantin. Dan kalau berjalan seperti gamenya, Re akan membuat haram dengan mereka. Tapi Demonio menjawab pertanyaan Gloria dengan mudahnya. Gloria jelas kesel, tapi Demonio senang karena bisa belajar sama Gloria. Dan pas Demonio merenung, dia melihat 2 teman sekelasnya yang diganggu sama senior. Pena tanya apa Demonio akan menyelamatkan mereka, apalagi mereka adalah teman sekelasnya. Dan dia akan menjadi impian dari para mama dia. Demonio mendarat dengan aman, teman sekelasnya jelas kaget, dan para senior mulai ketakutan dengan Demonio. Dan di gamenya, para senior dihabisi dengan mudah di sini, tapi Demonio sekarang meminta maaf ke mereka. Bukannya tenang, mereka malah mengajar Demonio dan menjelekkan Demonio. Dia bakal menyuruh Demonio menjedot susu emak dia saja. Demonio langsung marah dan kesel. Jadi, dulu pas Rosa mau tidur bareng sama Demonio, dan Demonio itu pengen banget meremas itu. Tapi dia itu harus menahan dirinya. Makanya sekarang dia mengajar senior itu dan bilang kalau opai mama itu adalah hal yang sakral.
Jelas teman sekelasnya memeluk Demonio, jadi Greg itu adalah ranker di kelas 3. Jadinya banyak rumor tentang Demonio yang mengalahkan Greg. Bahkan dia dipanggil sama Gloria. Dan Gloria memahami Demonio, tapi dia itu sudah mendengar dari perkataan teman sekelasnya. Gloria jelas senang karena dia salah menganggap Demonio, dan dia memuji Demonio yang mau melindungi teman sekelasnya. Bahkan di gamenya, Demonio yang selalu bolos selalu diperhatikan sama Gloria. Jadi Gloria itu selalu mendukung Demonio. Jadi Gloria itu adalah orang yang baik, tapi keras. Makanya, dia tidak akan membiarkan Gloria mengorbankan dirinya. Sebulan setelah masuk ke akademi, mereka bakal masuk ke dungeon. Tapi di kelas atas jarang ada yang ikut, dan di kelas atas cuma Demonio yang ikut. Tapi Demonio itu solo. Dan alasan Demonio itu ikut cuma untuk menyelamatkan Gloria yang akan gugur di dungeon ini. Di malam harinya, Ray dan haremnya kaget karena Gloria itu memiliki anak. Dan Gloria menunjukkan foto anaknya, dan dia memuji anaknya yang baik banget. Makanya dia akan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Dan Pena merasakan sesuatu kalau Gloria itu bakal mati. Demonio jelas sadar karena di gamenya Gloria mati karena ada organisasi yang melakukan serangan ke dungeon itu. Dan Ray sama haremnya diselamatkan sama Gloria dan menyuruh mereka pergi. Dan di pemakamannya, anaknya Gloria cuma bisa menangis di depan makamnya. Lalu mereka akan mandi dan Rebecca melarang Ray untuk mengintip. Dan Demonio sadar bakal ada kejadian begitu nantinya, makanya dia akan mencari tempat lainnya. Karena dia itu bukan lolicon. Di pemandian air panas yang lain, dia melihat Mama Gloria. Mereka berdua jelas malu-malu dan Gloria bersikap sok kuat di hadapan Demonio. Demonio hanya bisa berpikir kalau Gloria itu imut. Gloria juga sadar gimana murid dia yang menghadap ke dia. Dan menganggap kalau Demonio juga suka cewek yang lebih muda. Tapi Demonio langsung bilang kalau dia lebih suka melihat tubuhnya Gloria. Gloria jelas kaget melihat naganya Demonio. Dan Gloria mulai memikirkan perkataan Demonio. Di dalam dungeon ada orang yang sadar dengan keberadaan orang yang menyelamatkan Maniana, makanya dia akan melakukan rencana dia lebih awal. Dan di hadapan para murid ada monster Hydra yang muncul. Dan Gloria jelas langsung bergerak menyelamatkan para murid. Ray mencoba melawan, tapi monsternya itu tidak kena damage. Para murid mulai frustasi. Untungnya Gloria datang menyelamatkan mereka dan menyuruh para murid untuk lari saja. Dan dia akan menahan monsternya. Demonio baru sadar karena tadi dia pingsan, dan Demonio juga kaget karena ceritanya itu agak berbeda. Karena serangannya itu lebih cepat di gamenya. Dan di gamenya, dengan kematian Gloria, Ray berhasil membagikan kekuatan dia. Jadi kematian Gloria itu cuma menjadi pendukung untuk kebangkitannya Ray. Demonio jelas kesel karena Ray lambat banget awakening kekuatan dia. Lalu dia berhadapan dengan monster dan dia mengingat soal latihan dia bersama Maniana di siang dan di malam harinya. Dan dia dengan mudah mengalahkan monsternya. Ke Gloria yang sudah kelelahan melawan monsternya, tapi dia senang bisa menghalangi jalan keluarnya, dan Gloria terkena serangan lalu terjatuh. Dia mulai sadar akan batas dia, tapi dia melihat foto anaknya, Gelda. Gloria itu dipaksa menikah tanpa kasih sayang, dan pas keluarga suaminya itu gagal, dia kabur, dan hanya meninggalkan Gloria dengan hutangnya. Makanya dia bekerja dengan sangat keras, tapi dia tidak kesusahan soal pekerjaannya, tapi yang susah adalah meninggalkan Gelda dengan pelayannya saja. Tapi Gelda tetap tersenyum ke Gloria yang sibuk. Gloria jelas sedih dan berharap kalau dia seharusnya lebih sering bertemu dengan Gelda. Lalu dia minta maaf. Dan pas dia mau diserang sama Hydranya, Demonio datang dan bilang ke Gloria kalau dia akan menyelamatkan Gloria. Gloria jelas kaget dengan sihir tingkat menengah Demonio, karena yang bisa menggunakan sihir tingkat itu cuma sedikit. Bahkan Demonio bisa menggunakan sihir teleportasi menggunakan bayangan dia. Pena bilang dia senang karena Demonio sudah menyiapkan tindakan dari awal. Jadi kemarin dia masuk ke dalam dungeon dan memasang beberapa lingkaran teleportasi. Dia juga menaruhnya di pundak Gloria. Lalu Hydra berhasil bebas dari sihirnya dan menyerang Demonio. Demonio berhasil selamat dan melindungi Gloria. Gloria jelas kaget karena Demonio melindungi dia, bukan dirinya sendiri. Bahkan Gloria menyuruh Demonio pergi meninggalkan dia karena dia bisa melawannya. Demonio jelas menolak dan dia memberikan jubahnya dan berterima kasih ke Gloria karena dia mau berkorban menyelamatkan para murid.
Dan sosoknya Gloria sangatlah cantik. Makanya Demonio sekarang yang akan menyelamatkan Gloria. Demonio langsung bilang ke Pena kalau dia akan serius. Lalu ikatan bayangan di monsternya itu semakin kuat dan Gloria jelas kaget dengan kekuatan sihir Demonio. Dan monsternya itu terbelah-belah. Gloria jelas kaget dengan kekuatan sihirnya Demonio. Si penjahat melihat dari tempat sembunyi dia dan sadar kalau Demonio juga yang ikut campur dalam masalah Maniana kemarin. Dan dia juga penasaran apa Demonio akan menjadi rekan atau musuh dia. Tapi dia akan melaporkannya ke emak dia. Dan ini demi progenitor mother. Lah, dia itu sama-sama penyuka mother toh. Setelah itu para Knight datang menyelamatkan mereka. Akademi juga melakukan investigasi dan beberapa hari kemudian Mama Gloria yang sudah sembuh berterima kasih ke Demonio. Gloria tanya apa beneran Demonio mau memberikan hasil pemburuannya itu dibagi berdua. Demonio bilang enggak apa-apa, yang penting Mama Gloria itu selamat. Gloria jelas senang karena dia akhirnya bisa pulang bertemu dengan anaknya. Dia jelas berterima kasih dengan Demonio. Demonio jelas senang dengan senyuman Mama Gloria. Jadi Gloria bilang dia akan melakukan apapun ke Demonio karena dia sudah menyelamatkan dirinya. Demonio jelas bilang dia mau melihat tubuh cantik Gloria. Gloria jelas mengingat perkataan Demonio sebelumnya. Gloria jelas mau karena Demonio sudah menyelamatkan dia dan Demonio cuma bisa diam doang. Tapi di dalam hatinya dia itu sangat berterima kasih. Di ruangan Capsek, dia itu lagi video call bersama Maniana. Dan sepertinya Maniana mau menjadi guru juga. Tapi sedikit dulu buat alur cerita manga ini, karena ini manganya sudah mentok di chapter 16, dan untuk part berikutnya kemungkinan masih lama, karena ini manga update-nya bulanan. Jadi kalau kalian suka sama alur manga ini, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.